Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dalam kondisi saat ini yang apa was-was dengan COVID-19. Semoga teman-teman kita semua tetap sehat. Ya, kali ini saya sedang di daerah Jalan Imogiri Timur, habis survei rumah. Ada satu unit rumah di perumahan 1 tahun 24 jam, dijual dengan 525 juta, full furnish ya, masih available, belum laku. Nah, sambil perjalanan saya mau sharing tentang pertanyaan, ataupun bukan pertanyaan, keluhan lah, atau boleh dibilang keluhan beberapa klien yang mengatakan, bertanya gimana sih caranya jual rumah dengan cepat, terutama rumah-rumah yang bukan rumah baru ya, tapi rumah second. Atau lain cerita, kalau rumah baru, Anda seorang atau teman-teman seorang developer, ya biasanya rumahnya lebih cepat terjual. Ini sharing tentang gimana caranya jual rumah second dengan cepat. Ada banyak alasan kenapa orang jual rumah. Wah, ini jalannya kok ramai sekali nih. Ada banyak alasan kenapa orang jual rumah dengan cepat. Biasanya alasan umum karena BU, butuh uang. Ya, semua orang butuh uang. Ya, satu biasanya karena memang sedang ada masalah keuangan, sehingga rumahnya perlu dijual. Ya, entah itu karena hutang di bank, rumah jadi tanggungan hutang di bank, ataupun ada kebutuhan mendesak yang terpaksa unit rumahnya harus dijual, atau karena punya aset di banyak kota dan ingin kumpulkan asetnya di satu lokasi, sehingga aset di kota A atau di tempat lain dijual, atau karena memang mau bagi waris ya, karena sudah tidak ada yang mau tinggal di rumah itu, atau sudah punya rumah sendiri-sendiri anak-anaknya, sehingga warisan rumah yang ada harus dijual untuk bagi waris, atau karena sangat mendesak, lelang bank, jadi harus dijual. Banyak alasan ya orang jual rumah ya, itu biasa terjadi. Nah, sekarang kiatnya bagaimana cara jual rumah dengan cepat. Ada beberapa tips berdasarkan pengalaman pribadi dan berdasarkan sharing-sharing dengan teman-teman sesama agen properti. Tips pertama, jual rumah dengan cepat ya, terutama khusus kita bicara rumah second ya, bukan rumah baru. Yang pertama, pastikan rumah dalam kondisi bersih, terawat, rapi. Nah, rumah yang bersih, terawat, rapi akan memberikan satu kesan positif ketika ada calon pembeli survei rumah. Sudah terkesan, ada satu kesan positif yang sudah masuk di dalam pandangan dan alam bawah sadar calon pembeli. Ya, sudah mempengaruhi. Berbeda dengan kondisi ketika rumah itu dalam keadaan tidak rapi, berantakan, catnya sudah nggak karuan ya, kemudian bocor di mana-mana, pengap, bau, ataupun kalau dihuni betul-betul maaf kata menunjukkan bahwa rumah itu tidak dirawat, berantakan lah pokoknya. Nah, ketika calon pembeli masuk rumah itu, satu, pasti kesannya kurang bagus, atau memberikan kesan yang kurang positif lah, atau lebih ekstrim lagi, sudah ilfil dengan rumahnya. Jadi sudah ketertarikan awal untuk melangkah lanjut ke bertanya soal harga, negosiasi dan lain sebagainya,
itu tidak ada karena sudah kurang cocok dengan rumahnya. Nah, buat Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin jual rumah, ada baiknya satu, alokasikan sedikit dana untuk mengecat ulang rumah, membetulkan yang perlu dibetulkan, misal bocor, genteng turun, ada catnya sudah kusam, jamuran, itu dibersihkan, dicat ulang dulu, sehingga nanti ketika ada calon pembeli lihat rumah sudah kesannya sudah positif. Itu tip pertama. Yang kedua, tips kedua supaya rumahnya terjual dengan cepat adalah jualah rumah tersebut dengan harga yang wajar, ya tidak terlalu tinggi dengan ekspektasi mendapatkan fresh money atau uang cash yang cukup banyak, juga tidak terlalu murah sehingga uang yang diterima itu ya tidak sesuai harapan. Di belakang hari nanti, aduh kenapa ya rumah saya tak jual murah banget ya, misal kan, kasihan gitu. Nah, untuk mengetahui rumahnya itu harganya wajar, teman-teman Bapak Ibu bisa sebenarnya bisa mudah dipelajari atau mudah diketahui lah. Harga pasaran kanan kiri, bisa tanya kanan kiri harga pasaran berapa, sebenarnya bisa dihitung harga tanah berapa, harga bangunan berapa, dikalikan sekian, ada rumusnya itu untuk mendapatkan harga wajar satu properti atau rumah di satu daerah tertentu. Tentu antara satu lokasi dengan lokasi lain berbeda ya harganya, standarnya. Jadi jualah dengan harga wajar, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi lama sekali lagi. Itu tips kedua. Yang ketiga, tips ketiga ini disarankan kerjasamakan atau bekerja sama dengan agen properti profesional. Ya, bisa kerjasama dengan para agen properti. Jadi aset atau rumah yang mau dijual belikan bisa minta bantuan para agen properti profesional untuk membantu rumah agar terjual dengan cepat. Kenapa perlu kerjasama dengan agen properti? Agen properti ya itu karena mereka kebanyakan dan rata-rata mereka yang profesional punya sekian banyak database calon pembeli, dari pembeli yang harga di bawah 500 juta, di atas 500 juta, 800 juta, di atas 1 miliar, bahkan sampai 10 M ke atas. Rata-rata mereka punya database, jumlahnya bisa ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Nah, mereka punya klasifikasi itu sehingga ketika Bapak Ibu minta bantuan para agen properti untuk menjualkan rumah, bisa kemungkinan untuk terjual cepatnya lebih cepat, lebih tinggi, karena mereka semua punya database tentang bagaimana memasarkan rumah yang mau dijual itu supaya laku dengan cepat kan gitu. Nah, mereka juga biasanya punya database, ada kategori hot buyer, memang calon pembeli yang sangat cepat ingin punya rumah, pembayarannya cash kan itu. Mereka juga punya database calon pembeli yang pembayarannya via KPR, atau yang calon pembeli tapi masih sekedar tanya-tanya, cari-cari rumah, bandingkan sana sini, ada juga punya database itu. Atau bahkan punya database yang calon pembeli beli rumah untuk dijual lagi, itu mereka punya database. Jadi ada baiknya kerjasamakan dengan agen properti supaya rumah teman-teman atau Bapak Ibu bisa terjual dengan cepat. Tentu ketika kerjasama dengan agen properti ada biaya ataupun success fee yang perlu dikeluarkan, diberikan kepada para agen properti. Ya sudah menjadi satu pemahaman umum, biasanya di angka 2,5% ya, rata-rata di angka 2,5% success fee atau marketing fee yang dibayarkan dengan ke agen properti.
yaitu sudah menjadi satu kesepakatan umum. Kemudian yang keempat ya, tips yang keempat, jual rumah supaya laku dengan cepat. Ya, yang keempat ini mungkin kedengarannya agak gimana gitu, tapi ini sekedar saran, bisa dilakukan bisa tidak kan gitu, karena itu hak prerogatif calon penjual rumah. Ya, yang keempat adalah sebaiknya tidak pasang nomor kontak person di unit rumah yang Bapak Ibu akan jual. Aneh kan? Kok bukan nggak boleh, kok disarankan begitu ya kan gitu. Orang saya sendiri, saya yang jual kok, kenapa nggak disarankan tidak pasang kontak person? Ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi, pengamatan saya pribadi, juga diskus. Oke, ada bus lewat jadi suaranya agak terganggu. Ya, berdasarkan pengalaman pribadi, diskusi, sharing, dan pengamatan sekian tahun bergelut di dunia properti, ada kecenderungan rumah yang ada ditulis, kita kadang temukan kan, dijual hubungi, ya kan, ya, pemilik langsung gitu. Kebanyakan rata-rata rumah yang ada tertera kontak personnya, kecenderungannya laku lama terjual. Mungkin sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak laku-laku rumah itu. Ya, kenapa disarankan tidak pasang kontak person? Karena begini, kalau dipasang kontak person, biasanya para agen properti yang memiliki database yang calon pembeli yang saya sebutkan di poin ketiga, di tips yang ketiga, biasanya mereka sudah memahami bahwa rumah itu tidak dikerjasamakan dengan agen properti, sehingga kebanyakan para agen properti tidak cenderung untuk tidak membantu menjualkan rumah tersebut, sehingga pangsa pasar yang mereka miliki tidak akan diarahkan ke unit yang Bapak Ibu jual gitu. Tips yang ketiga ini, tips yang keempat ini bisa dilakukan, bisa tidak ya, tetapi berdasarkan pengamatan kita, pengalaman kita, kecenderungannya rumah yang ada kontak personnya itu malah lama lakunya ya. Tetapi kalau rumah yang tidak dipasang kontak person itu justru malah lebih cepat laku. Ya, ini debatable, tetapi ini berdasarkan pengalaman, pengamatan pribadi, dan diskusi dengan teman-teman sesama agen properti, bahwa bisa dibuktikan di lapangan rumah yang ada kontak personnya kecenderungannya lama terjual. Kemudian tips yang kelima ya, betul, kelima. Tips yang kelima, kalaupun Bapak Ibu tidak kerjasama dengan agen properti, masiflah di dalam mengiklankan rumah di marketplace ya. Entah itu banyak sekali, ada rumah dijual, ada rumah.com, ada macam-macam, ada Urban Indo, atau lewat OLX, lewat Facebook, lewat Facebook bisa. Iklankan secara profesional, mengiklannya ya. Iklankan secara profesional, pakai iklan yang berbayar ya. Iklan berbayar akan meningkatkan traffic kunjungan dan daya jangkauan para daya jangkauan menuju ke calon pembeli ya, maksudnya begitu, kok bulat saya ngomongnya. Nah, dengan iklan berbayar daya jangkauannya jauh lebih luas, terutama misal di Facebook ya, pakai Facebook Ads. Kalau tidak bisa Facebook Ads ya bisa belajar sebentar lah ya, iseng-iseng belajar Facebook Ads,
bisa, atau Instagram Ads bisa juga, atau di OLX, iklan OLX. Kalau di OLX kalau mau iklan ya dengan supaya tampil di paling depan tentu harus berbayar. Di rumah dijual di hampir semua marketplace, bahkan di Facebook Marketplace sekarang juga pun, kalau mau jangkauannya lebih bagus, lebih banyak, lebih luas, atau sering muncul di beranda orang atau di timeline Facebook orang lain, maka pakai iklan yang berbayar. Jadi tidak masalah, saya pikir keluarkan sedikit uang untuk beriklan ya. Kalau dulu kan orang iklan di koran dijual ya, sekarang sudah nggak zamannya pakai koran, zamannya digital ya. Ya kita berbayar lewat media digital ya. Nah, itu 5 tips yang bisa saya bagikan, saya share ke teman-teman. Sebenarnya masih banyak tips-tips yang lain, tapi intinya di 5 tips tadi bisa dilakukan oleh Bapak Ibu teman-teman yang ingin jual rumah second dengan cepat ya. Ini adalah saran-saran yang bisa dilakukan, boleh dilakukan, boleh tidak. Semoga bermanfaat ya. Nah, bagi teman-teman yang sedang cari rumah atau mau jual rumah, bisa kunjungi Instagram Rumah Jogja Jogja, juga YouTube Rumah Jogja Jogja, channel YouTube Rumah Jogja Jogja. Sedang cari rumah atau kerjasama untuk jual rumah, bisa hubungi di channel YouTube dan Instagram tersebut. Oke, terima kasih sudah nonton sharing ocehan saya, semoga bermanfaat ya. Semoga Bapak Ibu yang sedang jual rumah, teman-teman jual rumah, bisa rumahnya terjual dengan cepat dan harga yang bagus ya. Ya, bagi yang mau investasi rumah juga bisa lakukan investasi rumah secara cerdas, jangan sampai salah pilih unit rumah, lokasi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses, salam sehat selalu buat kita semua. Semoga kita dijauhkan dari bahaya corona. Terima kasih, wassalam.